sebenarnya apakah itu indikatornya kampus itu berhasil? Dan apa juga indikatornya bahwa IKA alumni itu berhasil? Agak sulit kampus kita berkembang kalau alumni tidak berpartisipasi. Kira-kira begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'd. WR3 Proparida, Uang Andi Amar, Prof, Sekjen IKA dan seluruh kanda-kanda, orang tua mentor saya Kak Ami, makasih banyak. Karena tadi dari tadi disuruh berpantun, tapi saya baca beberapa undangan tidak ada perihal berpantun. Ini diskusi, tapi ya enggak apa-apa lah. Kira-kira bahasa sederhananya mengawali pada perjumpaan kali ini, banyak rakyat mencari beras, banyak petani mencari padi. Senang sekali datang di Unhas, rasa-rasanya mau mengabdi. Kira-kira begitu. Saya tadi banyak mendengar, menyimak apa yang disampaikan. Saya agak telat, agak sedikit dapat macet panjang di Anta karena kita dari Kabupaten Goa. Saya mungkin tidak terlalu bisa sistematis seperti guru-guru saya, mentor-mentor saya, tetapi paling tidak di kesempatan ini saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Rizal Jamal, alumni 08 Sastra Inggris Unhas, yang hari-hari ini profesi kami banyak di layar handphone sebagai pengguna ataupun mungkin praktisi digital sebagai content creator, yang ternyata itu saya temukan di Unhas. Memang bakat kreativitas kami ketika di sastra membentuk komunitas pantun masuk di TKU teater kampus, dan ternyata ini menjadi catatan penting bagi Sulawesi Selatan, tidak hanya Unhas sendiri, di mana kami banyak bersentuhan dengan beberapa musisi, seniman dan sekian banyak. Dan ternyata saya memiliki banyak keresahan sebenarnya ini, Prof. Izin apa-apa mungkin saya sampaikan walaupun waktunya singkat mengenai alumni Unhas. Karena terus terang di beberapa kami bikin, karena kami punya lembaga, kami punya perusahaan, itu justru saya tidak punya alumni Unhas yang kami pekerjakan. Iya, justru yang banyak itu adalah tempat saya ngajar. Saya ngajar di 3 kampus, di Polimedia Kreatif di depan, ngajarnya advertising. Walaupun jurusannya sastra, tapi ngajarnya tentang bagaimana periklanan yang baik, branding, marketing, selling, promotion, dan itu yang kami kerjakan. Apa yang saya mau sampaikan dari cerita singkat ini, Prof, bahwa hari ini era berubah, kasihan. Jadi mau tidak mau kita fokus ke era digital, dan itu yang berusaha salah satu alumni yang sedang berbicara ini mencoba mengarah ke sana. Walaupun kadang-kadang tidak berharap sekali Kak punya ada supporting besar sebenarnya dari alma mater. Karena selama ini ya saya kalau ditanya dimanapun itu sebagai pembicara, karena kami ini sebagai trainer, saya certified professional trainer dan juga dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tidak bisa tidak bohong Kak, pasti saya sampaikan bahwa saya alumni Unhas. Kalau ditanya seperti apa kontribusi Unhas, ya saya cuma bilang bahwa dari 2008 saya di Unhas, saya keluar di Unhas itu 2018. Kurang lebih 10 tahun karena membantu adik-adik di UKM, di PKM 1, di komunitas dan menjadi UKM. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah pertama, kalau bisa kampus betul-betul bagaimana melirik alumni-alumninya yang punya potensi, terutama di sektor ini. Karena kami kan orang luar ceritanya, Prof, walaupun kami lama di dalam, bagaimana punya potensi yang besar ini betul-betul bisa dikembangkan, terutama kompetensinya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Tadi mungkin kita ranah-ranahnya selalu ke sektor ekonomi, tapi kalau saya mungkin konsentrasinya karena keahlian kami di situ adalah di bidang pengembangan sumber daya manusia. Ini penting banget, Prof. Alumni-alumni muda, adik-adik itu banyak sharing dengan kami, ngopi-ngopi. Kadang-kadang memang kayaknya Kak, kalau di alumni di IKA kayaknya orang-orang yang senior-senior saja yang mendapatkan ruang. Yang anak-anak muda, apalagi kami ini yang tidak punya potensi secara spesifik. Saya bilang Kak, sebenarnya masalahnya itu pertama dari kita, yang kedua mungkin dari kampus ataupun juga dari IKA-nya. Jadi kadang-kadang saya mau bertanya sama kampus maupun IKA, tapi saya tanya gini, sebenarnya apakah itu indikatornya kampus itu berhasil? Dan apa juga indikatornya bahwa IKA alumni itu berhasil? Kalau saya boleh menjawab sederhana sebelum kita mungkin menemukan jawabannya, mudah-mudahan dari FGD ini bisa kita temukan jawabannya. Karena kalau kita tidak punya indikator keberhasilan, sulit kita mau mengarahkan kemana kita dengan berbicara strategi pengembangan jejaring dan pelibatan. Makanya di banyak tempat saya katakan bahwa sungguh indah bunga mawar dipenuhi kembang, tumbuh indah di lapangan karebosi. Agak sulit kampus kita berkembang kalau alumni tidak berpartisipasi. Kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu sederhananya, Bro. Makanya mudah-mudahan Kodong dengan adanya pemberdayaan, alumni-alumni diberdayakan. Termasuk saya selama ini mau Kak berdaya sebenarnya di kampusku. Tapi ndak tahu Kak mau Kak lewat mana ini, melalui IKA. Kayaknya kadang-kadang tidak nabalas WA aku, Pak Sekjen, kira-kira begitu. Ada di kantor gini, iya. Oh begitu ya, Prof. Alhamdulillah harap ampun. Bisa tidak, karena kan ini sudah menyinggung tadi soal digital. Iya. Mas juga sudah
masuk ke situ dijadi. Iya betul loh. Tapi mungkin bisa ada masukan sedikit. Iya. Terkait dengan networking ya Iya. di media sosial. Mungkin bisa diberikan masukan. Mungkin kalau misalnya kita bisa juga membangun Apa misalnya yang bisa? jejaring sosial. Iya. Ya, alumni di media-media. Iya, sangat-sangat bisa, Prof. Bahkan tadi saya baru cek juga alumninya Direktorat Alumni Unhas. Saya juga baru tahu itu, guys. Iya. Kami ini kan selama ini dibayar untuk mempromosikan orang, mempromosikan lembaga. Kan kalau kampus saya tidak promosikan kampusku sendiri kan agak-agak kira-kira agak lain-lain. Iya, kualat lah kira-kira. Kampus-kampus di daerah dikontrak kan dibayar. Iya. Kalau Unas ya mengerti mami kira-kira. Iya. Iya. Bagaimana baiknya? Iya, kemitraannya kira-kira sederhananya begitu. Karena kami ini kasih mau berbuat ya, Bro. Kami ini mau berbuat, mau berkarya, mau berdaya. Apalagi alma mater. Artinya kalau saya sense of belongingnya kita kepada Unas ini perlu banyak ditularkan kepada adik-adik. Salah satu mungkin konsentrasinya saya adalah SDM, adalah pengembangan pelatihan SDM diperbanyak supaya kemudian mereka bisa berdaya. Karena hasil riset menunjukkan 80% alumni itu tidak bekerja sesuai jurusannya. Kayak saya ini sastra Inggris harusnya menjadi penerjemah, atau mungkin saya sudah menjadi tour guide dan sebagainya. Ternyata jadi konten kreator, ngajarnya digital. Undang menjadi praktisi mengajar di Unas. Belum pernah. Itu terbuka sebenarnya. Nanti Oh, iya. kalau ada dibuka tahun ini nanti. Iya. Pendaftar semua. Iya, langsung nomor 1 nama aku itu. Nomor 1. Iya, siap. Kira-kira jadi. Terakhir kira-kira yang saya terima kasih banyak. Iya, nanti Iya, siap. Iya, siap Bang. Iya. Terima kasih banyak sudah mendapatkan kehormatan sekali saya bisa diundang, bisa berbagi di sini, dan banyak hal yang sebenarnya nanti saya buat secara sistematis kita kira-kira. Iya. Iya, janji. Ya. Iya, siap. Oke. Insyaallah. Terakhir ini Prof, tapi satu kesimpulannya ini dan saya bisa simpulkan melalui satu pantun kira-kira Prof. Iya. Masih bisa Prof Di? Iya. Kira-kira kalau dari kesimpulan FGD kita sebelum kita makan siang ini melalui satu pantun. WR3 kita namanya Prof Farida. Sekjen IKA kita namanya Prof Yusran. Insya Allah kita semuanya bisa buat berbeda, tergantung bagaimana nanti realisasi anggaran. Kira-kira begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.